percobaan sains pengenalan sejarah dan identifikasi atom C dan H hidrokarbon. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon. Kalau kita melihat tulisannya, hidrokarbon itu terdiri dari dua unsur ya dalam kimia, yaitu ada hidro, unsurnya adalah hidrogen, sedangkan karbon ya itu karbon. Jadi senyawa hidrogen nanti kita akan belajar tentang unsur C dan H ya. Atom C itu karbonnya dan H itu adalah hidrogen. Nah, dalam kehidupan sehari-hari unsur C dan H tersebut banyak terdapat dalam benda-benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan nih besok kita sudah bertemu dengan Hari Raya Idul Adha. Nah, rutinitas kita setelah berkurban biasanya kita melakukan kegiatan seperti membakar sate. Coba kita lihat ketika kita membakar sate, kalau ternyata malah membakar sate terlalu lama, nanti kita melihat satenya, daging sate tersebut ternyata malah menjadi lama-lama gosong atau berwarna hitam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu apa yang menyebabkan sate daging tersebut menjadi gosong dan hitam? Ada yang tahu? Nah, daging tersebut kira-kira apakah penyusunnya itu merupakan suatu unsur atau atom? Apakah daging binatang itu penyusun unsurnya itu sama dengan kayu? Kalau kayu memang penyusun unsurnya atau penyusun atomnya itu terdiri dari karbon. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari itu ada seperti plastik, nilon, gula, dan masih banyak lagi. Kita sebelumnya paham dulu mengenai sejarah perkembangan hidrokarbon. Itu dimulai dari kita mengenal adanya senyawa organik. Yang kita ketahui senyawa organik itu ada di dalam tubuh makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya dulu itu ada penelitian dari bangsa Mesir kuno, itu meneliti bahwa ada suatu terdapat penemuan formalin di dalam tubuh semut. Dan juga dulu juga ada bangsa dari Mesopotamia itu meneliti bahwa ada zat pewarna yang ada di dalam tubuh hewan moluska, seperti contohnya bekicot. Nah, jadi penemuan karbon itu ada di dalam tubuh makhluk hidup awalnya seperti itu. Nah, berkembangnya zaman itu ada suatu peneliti ilmuwan, namanya adalah Friedrich Wöhler. Beliau memberikan gagasan atau pendapat juga hasil dari percobaannya bahwa ada senyawa yaitu urea yang merupakan di dalamnya ada atom karbon, itu terdapat dalam kristal amonium sianat. Nah, jadi senyawa karbon itu dulu ditemukan awal-awal dari senyawa organik dari tubuh makhluk hidup. Nah, semakin berkembangnya zaman, ilmuwan memberikan penelitian, menemukan bahwa tidak hanya di tubuh manusia tapi juga ada di dalam perkembangan di laboratorium seperti itu. Ada contoh lain juga di laboratorium, ada percobaan mengenai identifikasi atom karbon dan juga hidrogen supaya kita lebih mengenal terlebih dahulu identifikasinya, mengetahui si C dan atom H itu seperti apa. Kita lihat terlebih dahulu praktikum berikut ini. Identifikasi atom karbon dan H pada senyawa gula dan CuO yang dialirkan dengan air kapur. Mari kita lihat percobaannya. Berikut
Contoh percobaan yang ada di laboratorium mengenai identifikasi atom karbon dan hidrogen sebagai berikut. Yang pertama, kita lakukan tabung reaksi dimasukkan 2 sendok gula dan serbuk CuO tembaga oksida. Lalu, tabung reaksi disumbat berlubang dengan mengalirkan selang kecil yang menghubungkan dengan tabung reaksi yang berisi air kapur. Lalu, panaskan tabung reaksi menggunakan pembakar spiritus dengan cara hati-hati. Terakhir, kita amati perubahan apa yang terjadi dari percobaan tersebut. Mari kita lihat hasilnya. Hasil identifikasi atom karbon dan hidrogen dari atom karbon C terlebih dahulu. Setelah melalui proses gula dan CuO dicampur lalu dibakar menggunakan spiritus, akan terjadi panas yang mengakibatkan terdapat uap atau gas yang timbul dari reaksi tersebut adalah gas CO2 atau gas karbon dioksida yang berjalan melewati selang itu masuk ke dalam air kapur. Kita lihat air kapurnya semula itu berwarna bening, itu tiba-tiba berubah menjadi keruh. Karena tadi kita melihat reaksinya CO2 ketika ditambah dengan air kapur, COOH2 akan menghasilkan endapan kalsium karbonat atau CaCO3 dan ada sisanya yaitu H2O atau air sebagai uapnya. Maka atom karbon ini di dalam percobaan ini memang positif mengandung karbon. Jadi kita bisa mengidentifikasikan karbon dengan cara percobaan ini. Lalu untuk selanjutnya kita melihat identifikasi atom hidrogennya. Nah, dari percobaan ini tadi kita coba letakkan kertas kobalt yang berwarna biru ini diletakkan di sekitar tabung reaksi. Maka muncullah terdapat titik-titik air. Nah, titik-titik air itu mengubah menjadi tanda yang awalnya kertas kobalt biru itu berwarna biru berubah menjadi warna merah. Nah, reaksinya adalah kertas kobalt biru ditambah air itu menjadi kertas kobalt berwarna merah. Maka percobaan ini memang positif mengandung atom hidrogen. Seperti itu. Baik, kita tadi sudah melihat mengenai percobaan yang ada di laboratorium tentang identifikasi unsur C dan unsur H. Nah, kita juga bisa mengidentifikasi unsur C dan unsur H dengan cara kita bisa melakukan percobaan atau eksperimen yang ada di rumah dengan kita manfaatkan alat dan bahan yang mudah untuk kita temui di dalam rumah. Mari kita coba latihan melakukan percobaan di rumah masing-masing. Menguji adanya hidrokarbon pada suatu makanan, saya sudah menyediakan ada gula, ada garam, dan tepung kanji. Nanti akan diuji menggunakan pembakaran. Coklat ini terdapat karbon dan mendidih tersebut mengandung
atom hidrogen. Jadi termasuk ke dalam mengandung hidrokarbon gula. Untuk selanjutnya, ini percobaan uji garam. Ketika dipanaskan, tidak terdapat uap air. Uap air di sini mengandung hidrogen dan oksigen. Jadi ikatan antara H dan O. Oke, untuk percobaan yang ketiga kita lihat terdapat perubahan jadi putih menjadi coklat dan mendidih. Itu menandakan adanya unsur C dan H, berarti mengandung hidrokarbon, tepung kanji